Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar anak-anakku semuanya? Baik bukan? Di masa pandemi ini, kalian harus selalu jaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan. Apa saja itu? Ya, memakai masker setiap keluar rumah, kemudian cuci tangan setiap saat, makan makanan yang bergizi, berjemur minimal 15 menit, dan tentunya jaga jarak dan hindari kerumunan. Tentunya yang paling penting adalah di rumah lebih baik. Oke, pada video pembelajaran kali ini, Ibu akan membahas tentang muatan pelajaran matematika dengan pokok bahasan, pecahan, dan bentuknya. Kalian simak penjelasan Ibu berikut ini ya. Anak-anakku, pada video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang bilangan pecahan yang membahas lebih lanjut tentang pecahan dan bentuknya. Di pembelajaran kali ini, kalian diharapkan mampu 1. Menemukan konsep pecahan, 2. Mengetahui bentuk-bentuk pecahan, 3. Mengaplikasikan konsep pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan gambar di samping ya. Nah, setelah kalian lihat gambar di samping, apa yang ada di benak kalian? Ya, 1 jeruk dibagi menjadi 2 jeruk, kemudian dibagi menjadi 4. Nah, ini adalah contoh atau ilustrasi dari pecahan. Jadi, dari sebuah jeruk ini dibagi menjadi 2 anak-anakku. Setiap bagian jeruk ini dikatakan dengan bilangan pecahan 1/2. Karena dari 1 buah dibagi menjadi 2, setiap bagian adalah 1/2, ini 1/2. Ya, ketika ditambahkan 1/2 ditambah 1/2, 1 utuh lagi. Nah, kemudian dari setiap bagian 1/2 ini dibagi lagi menjadi 4. Dibagi 2. Jadi menghasilkan 4 bagian jeruk. 1 bagian jeruk ini bernilai 1/4. Ini juga 1/4, 1/4, dan ini juga 1/4. Ketika digabung lagi, utuh menjadi 1. Jadi, dari gambar di depan, bagian 1/2 ini disebut 1/2 ya anak-anakku, atau bisa disebut juga setengah, dan ditulis dengan bilangan pecahan 1/2. Untuk gambar yang bagian 1/4 disebutnya ya 1/4, atau boleh disebut 1/4, dan ditulis dengan bilangan pecahan 1/4. Bilangan 1/2 dan 1/4 disebut bilangan pecahan anak-anakku. Pada pecahan 1/2, 1 disebut pembilang dan 2 disebut penyebut. Jadi pembilang ini berada di atasnya dan penyebut berada di bawah. Jadi yang atas angka 1 pembilang, yang bawah angka 2 disebut penyebut. Sama halnya pada pecahan 1/4. Angka 1 disebut apa? Pembilang, benar banget. Dan angka 4, karena dia di bawah, disebut penyebut. Pintar banget kalian. Bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B dengan A dan B adalah bilangan bulat. Dengan catatan B tidak sama dengan 0. Jadi harus bilangan bulat ya. Dan B bukan faktor dari A. Pengertian ini disebut bilangan pecahan.
Bilangan A disebut pembilang. Jadi A di sini yang atas seperti yang Ibu jelaskan tadi adalah pembilang. Dan B yang berada di bawah ini disebutnya adalah penyebut. Inilah pengertian dari pecahan atau bilangan pecahan. Di sini adalah bentuk-bentuk pecahan anak-anakku atau jenis-jenisnya. Yang pertama adalah bentuk sederhana. Nah, dari gambar ini kalian paham ya. Nah, di sini ada satu bangun yang dibagi menjadi dua bagian. Nah, setiap bagiannya di sini ada merah dan putih. Setiap bagian merah dan putih ini mempunyai nilai yang sama. 1/2 untuk merah, 1/2 untuk yang putih. Sama halnya dengan bangun di samping. Bangun di samping dibagi menjadi 4. 1, 2, 3, 4. Dengan warna merah ini mempunyai nilai 2/4 karena di sini angka merahnya, bangun merahnya ada atau bagian merahnya ada 2 bagian, bener kan? 2. Dan di sini karena dari satu bangun termasuk 4 bagian, makanya penyebutnya adalah 4. Jadi bagian merah ini adalah 2/4, bagian putih pun sama 2/4. Bangun selanjutnya adalah sama, dari satu bangun dibagi menjadi 6 bagian. Dengan bagian yang berwarna merah ada 3 bagian, bagian yang warna putih ada 3 bagian juga. Jadi setiap bagian merah dan putih memiliki nilai yang sama, 3/6. Jadi yang merah 3/6, 3/6, yang putih juga sama, 3/6. Nah, pecahan 1/2, 2/4, dan 3/6 adalah pecahan senilai anak-anakku. Pecahan senilai ini apa? Pecahan senilai adalah pecahan yang mempunyai nilai sama. Jadi, misalkan pecahan 2/4 ini bisa disederhanakan lagi anak-anakku. Jadi 2 dan 4 ini masih bisa dibagi lagi. Jadi bentuk pecahan sederhana itu setelah ditemukannya angka yang sudah tidak bisa dibagi lagi, seperti angka 2 ini. Angka bilangan pecahan 1/2 ini. Apakah bisa dibagi lagi? 1 bisa dibagi lagi? 1 bagi 1, 1. 2 dibagi 2, 1. Nggak bisa, tapi ini harus sama. Pembilang dan penyebut harus dibagi dengan angka yang sama. 1 dibagi 1, 1. 2 dibagi 1, 2. 1/2. Nah, beda halnya dengan pecahan 2/4. 2/4 ini bisa disederhanakan lagi. 2 dibagi 2 menghasilkan 1, 4 dibagi 2 menghasilkan berapa? 2, 1/2. Wah, sama dengan pecahan depannya. Ya kan? Ini pecahan senilai. Kita lihat lagi, kita buktikan lagi untuk pecahan yang 3/6. Apakah senilai dengan 1/2? Coba kita bagi dengan pembilangnya. Pembilang di sini 3. Nah, 3 dibagi 3 menghasilkan berapa anak-anakku? Iya, 1. Kemudian penyebutnya dibagi 3 pembilangnya. 6 dibagi 3 menghasilkan 2. Nah, 3/6 bentuk sederhananya adalah 1/2. Nah, jadi 2/4, 3/6 itu adalah sama nilainya, 1/2. Makanya disebutlah pecahan senilai. 1/2 adalah bentuk paling sederhana karena sudah tidak bisa dibagi lagi anak-anakku. Nah, untuk bentuk pecahan selanjutnya adalah bilangan campuran. Bilangan campuran merupakan gabungan bilangan pecahan dan bilangan bulat. Bilangan bulat tuh 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Jadi tidak 1 per berapa, nah, tapi bulat, benar-benar bulat. Ya 1, 2, dan sebagainya. Di sini ada contoh. Nah, di sini ada bilangan campuran 1, 1/4. Nah, di sini bisa dijabarkan, jadi 1/4 ini disusunnya dari bilangan bulat berapa? 1 dan ditambah pecahan 1/4. Makanya ketika digabung bilangan bulat dan pecahan disebutnya bilangan campuran. Contoh selanjutnya, 3 1/2. Jika dijabarkan, di sini disusun dari bilangan bulat 3 ditambah bilangan pecahan 1/4.
per 2. Nah, ini adalah bilangan campur. Contoh selanjutnya, 1/3 per 16. Jika dijabarkan, disusun dari bilangan bulat 1 ditambah bilangan pecahan 3 per 6. Digabung menjadi 1/3 per 16. Nah, ini juga bilangan campuran. Untuk bentuk yang selanjutnya, pecahan desimal. Pecahan desimal adalah bilangan seperti 0,225 disebut bilangan pecahan desimal atau bilangan desimal dan dibaca sebagai 0,225. Jadi kalau angka di belakang koma ini tidak boleh dibaca ratusan, puluhan, atau ribuan ya. Jadi dibacanya harus per angka. Jadi 225. Nah, pecahan desimal dapat diubah bentuknya menjadi pecahan biasa anak-anakku. Bagaimana caranya? Contoh, ubah pecahan desimal 0,225 menjadi pecahan biasa. Penyelesaiannya, pertama, tulislah dalam bentuk pecahan biasa dulu. 0,225 sama dengan atau artinya 225 dibagi 1000. 1000 ini didapat dari mana anak-anakku? Bisa kalian lihat. Berapa jumlah angka yang ada di belakang koma ini? Ada berapa? Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3. Ada 3. Berarti nolnya juga 3. Nah, tinggal nambah 1 berarti menjadi angka 1000. Jadi 225 ini dibagi 1000 atau penyebutnya adalah 1000. Kemudian cara selanjutnya, sederhanakanlah dengan cara membagi pembilang dan penyebutnya dengan FVB-nya. FVB dari 225 dan 1000 adalah 25. Jadi FVB ini apa? Kalian sudah mempelajarinya di kelas sebelumnya ya. Nah, di sini 225 dan 1000 FVB-nya adalah 25. Nah, setelah dibagi dengan FVB 25, 225 menghasilkan 9 dan angka 1000 menghasilkan 40. Untuk menyederhanakan sebuah pecahan harus dibagi dengan bilangan yang sama. Jadi pembilang dan penyebut harus dibagi bilangan yang sama ya anak-anakku. Nah, di sini 25, di sini juga 25 menghasilkan 9/40. Jadi bentuk pecahan biasa dari 0,225 adalah 9/40. 9/40 ini adalah bentuk paling sederhana anak-anakku. Bagaimana cara mengetahuinya? Coba kalian bagi 40 dibagi 9, apakah bisa? Ketika dia tidak habis dibagi angka 9, berarti dia sudah tidak bisa dibagi lagi atau sudah paling sederhana. Kemudian setelah kalian mempelajari bentuk-bentuk pecahan, di sini kalian mempelajari bagaimana sih cara mengurutkan pecahan. Nah, di sini ada contoh. Urutkanlah pecahan 1/2, 5/6, 2/3, dan 2/5 dari kecil ke besar. Bagaimana cara mengetahui pecahan ini mana yang kecil, mana yang besar? Bisa kalian lihat ilustrasi berikut ini. Nah, jadi bilangan pecahan 1/2 bisa digambarkan dengan sebuah gambar anak-anakku. Jadi kalian gambar sebuah bangun, kemudian dibagi menjadi sama besar, dibagi 2 sama besar. Nah, setiap bagian ini nilainya adalah 1/2. Kita fokus di angka merah. Jadi 1/2 di sini warna merahnya sebesar ini. Kemudian 5/6, karena di sini ada 6, penyebutnya 6, maka bilangan ini bagi 6. Dan untuk menunjukkan pembilang 5, maka 5 bagian diberi warna merah. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini warna merah. Jadi yang berwarna merah ini nilainya 5/6. Coba kalian bandingkan dengan yang
gambar yang di atasnya. Apakah yang gambar merah di 1/2 ini lebih besar dari 5/6 atau lebih kecil? Ya, lebih kecil ya. 1/2 sampai sini, 5/6 sampai sini. Kemudian 2/3. Nah, karena di sini 3, ada 3 bagian, dan untuk menunjukkan pembilang 2 di sini 2 bagian diberi warna merah. Nah, yang warna merah ini nilainya 2/3. Oh, sampai sini besarnya dibandingkan dengan 1/2. Oh, 1/2 lebih kecil. Terus 5/6, oh 5/6 lebih besar. Nah, gitu untuk membandingkannya, untuk mengetahui mana yang kecil dan mana besar. Jadi digambar anak-anak. Kemudian pecahan 2/5. 2/5 digambar karena di sini 5, makanya dibuat 5 bagian, dan untuk menunjukkan pembilang 2 bagian diberi warna merah. Wah, kok cuma sampai segini? Nah, ternyata setelah dibandingkan menghasilkan ternyata 2/5 karena cuma segini aja, berarti dia yang paling kecil. Yang lebih besar adalah 1/2, yang besar lagi adalah 2/3, besar lagi adalah 5/6. Jadi ketika diurutkan, bilangan pecahan dari yang kecil ke besar adalah 2/5, 1/2, 2/3, dan 5/6. Nah, setelah kalian menyimak penjelasan Ibu tentang bentuk pecahan dan cara mengurutkan, di sini ada soal latihan. Ada 4 nomor anak-anakku. Nah, di sini kalian kerjakan, jadi tulis soal dan jawabannya di buku tugas matematika kalian. Oke? Itu tadi penjelasan Ibu tentang pecahan dan bentuk-bentuknya serta bagaimana cara mengurutkannya. Jangan lupa kalian kerjakan tugasnya tepat waktu ya, ditulis di buku tugas, kemudian dikerjakan setiap minggunya. Sekian video dari Ibu. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat